Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nurdahani dari kelas D3 Gizi Reg B semester 3 dengan NIM P1337431119089 akan menjelaskan mengenai identifikasi bakteri Escherichia coli O157H7 dalam daging sapi yang berasal dari rumah potong hewan lubuk buaya. Di sini saya berterima kasih kepada Bapak Tri Kusuma Agung Puruhita, SGZ MSc, yang telah memberikan tugas ini kepada saya dan juga teman-teman saya. Berikut adalah penjelasan mengenai jurnal yang saya bawa. Beberapa jenis E. coli yang menyebabkan penyakit yang perlu kita ketahui yaitu menggunakan pengeluaran racun yang disebut dengan sigatoksin. Sigatoksin ini diproduksi oleh bakteri yang dinamakan dengan STIC atau yang dinamakan sigatoksin produksi Escherichia coli. Pada bakteri ini yang teridentifikasi yaitu Escherichia coli O157H7. Apabila seseorang terkena infeksi karena ini, maka akan terjadi sakit dan juga kejang pada bagian otot perut dan dilanjutkan dengan diare yang selama 24 jam. Hal ini apabila tidak segera diatasi, maka akan terjadi diare yang berdarah, kemudian ada nekrosis dari jaringan usus, kemudian ada hemolytic uremic syndrome atau HUS. Escherichia coli O157H7 ini sering disangkut pautkan dengan konsumsi daging sapi yang kurang matang dan juga susu mentah. Jika jumlah kasus ini semakin meningkat, maka pencemaran akibat bakteri ini akan semakin banyak. Untuk metode yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu dengan cara sampel yang telah diambil sebanyak 10 gram. Kemudian setelah itu daging dimasukkan ke dalam plastik steril dan dicampurkan dengan 90 ml pepton. Daging tersebut akan dihomogenkan dengan pepton dengan cara dihaluskan dengan alu. Kemudian tunggu hingga 10 menit. Setelah itu diambil homogenat 0,1 ml dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf yang berisi dengan 0,9 ml pepton steril untuk pengenceran sebanyak 10 kali. Selanjutnya diambil juga 0,1 ml dari pengenceran pertama dimasukkan ke dalam tabung Eppendorf yang telah diberikan 0,9 ml media pepton steril untuk pengenceran yang kedua. Lalu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 18 hingga 24 jam. Setelah itu, homogenat yang telah diinokulasikan dengan cara meneteskan homogenat menggunakan mikropipet 0,1 ml ke dalam media CHRO magar O157 pada cawan Petri. Kemudian diratakan dengan cara penggoresan dengan ose steril. Setelah itu diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 18 hingga 24 jam. Biarkan dalam cawan Petri ini akan memberikan warna koloni ungu jika terdapat bakteri Escherichia coli O157H7. Selanjutnya, dihitung koloni bakteri ungu dengan koloni counter. Pada dasarnya, Escherichia coli O157H7 ini merupakan bentuk muatan dari Escherichia coli yang terdapat pada saluran pencernaan sapi. Pada penelitian kali ini, ternyata ditemukan 7 dari 10 sampel yang dilakukan oleh peneliti mengandung bakteri Escherichia coli O157H7 ini, dengan dibuktikan adanya koloni berwarna ungu. Di sini medium yang digunakan peneliti yaitu menggunakan krom agar. Medium ini sangat selektif sekali dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Pada pertumbuhan bakteri Escherichia coli akan menimbulkan warna ungu dan kemudian warna metalik biru untuk pertumbuhan bakteri Escherichia coli dan sisanya untuk menghambat pertumbuhan bakteri yang lain. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi cendawan dan bakteri pada penyakit tanaman buah naga di Kecamatan Telulimpu, Kabupaten Binjai. Namun kali ini saya hanya menjelaskan mengenai bakteri yang pada penyakit tanaman buah naga saja. Buah naga merupakan salah satu tanaman buah yang kini banyak sekali dibudidayakan di Indonesia. Tanaman ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi di lingkungan yang baru. Budidaya buah naga ini semakin berkembang seiring dengan permintaan pasar yang terus-menerus meningkat. Pada budidaya tanaman buah naga ini
dibudidayakan di daerah yang paling besar adalah di Pulau Jawa. Namun, sentra buah naga ini juga dibudidayakan di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Binjai. Identifikasi bakteri pada tanaman buah naga ini dapat ditentukan pada gejala tanaman yang ditumbuhkan pada media Na atau Natrium agar. Dari isolasi tersebut didapatkan beberapa isolat bakteri. Isolat tersebut dapat dipindahkan pada media Na atau Natrium agar yang baru untuk mendapatkan biakan yang murni. Biakan yang murni ini yang telah didapatkan itu dapat diidentifikasi sebagai berikut, seperti karakteristik morfologi. Karakteristik morfologi ini didasarkan pada bentuk dan juga warna koloni pada natrium agar. Karakteristik fisiologi dan biokimia ini dapat dilakukan dengan metode pengujian yang dilakukan reaksi Gram. Pengujian ini dilakukan juga pada bakteri dan biakan murni yang diambil dengan menggunakan jarum Ose dan dioleskan pada gelas dan objek yang telah diberi tetesan larutan KOH dengan konsentrasi 3% sebanyak 2 tetes. Kemudian diaduk secara melingkar selama kurang lebih 5 hingga 10 detik. Koloni yang nampak berlendir memperlihatkan reaksi positif, yaitu Gram negatif, dan sedangkan yang tidak berlendir atau terlepas adalah negatif atau dengan bakteri Gram positif. Untuk penentuan Gram suatu bakteri dapat dilakukan dengan uji KOH konsentrasi 3%. Dalam penelitian pengujian KOH pada bakteri A menunjukkan reaksi Gram yang positif. Artinya isolat bakteri A ini yang diuji dengan KOH 3% mengandung bakteri Gram negatif. Hal ini dikarenakan bakteri Gram negatif itu mempunyai lemak yang tebal dan juga berdinding tipis yang berada di ruang periplasma. KOH akan menyerang lemak atau bilayer lipid ini dengan membuat sel Gram negatif pecah. Pecahnya sel ini melepaskan materi genetik DNA yang merupakan substansi melimpah di dalam sel bakteri. Molekul DNA sangat panjang dan bersifat sticky string atau menyerupai lendir, getah, ataupun dapat diartikan dengan lengket, yang memberikan hasil seperti lendir di saat diangkat dengan jarum Ose. Pengujian menggunakan KOH 3% ini pada bakteri B menunjukkan reaksi Gram yang negatif. Artinya isolat bakteri B ini yang diuji dengan KOH 3% menunjukkan bahwa bakteri tersebut adalah bakteri Gram yang positif. Hal ini dikarenakan Gram positif memiliki dinding sel yang tebal dan juga lemak yang tipis di ruang periplasma, sehingga pada saat KOH dicampur dengan bakteri ini tidak terdapat lendir yang mengikut ketika ditarik menggunakan jarum Ose karena tidak adanya pelepasan molekul DNA. Sekian penjelasan dari saya mengenai identifikasi bakteri patogen pada bahan pangan nabati maupun hewani. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.